Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDK, kelima BRPT, keenam Entam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 585 menguat 0,86%. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,22% ke harga 7.102. Transaksi ada di 14,2 triliun sampai saat ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hampir mencapai target yang saya pasang di 7.180. Nutup gapnya ini dan sampai 7.200. Dan ISG udah naik itu dari 26 Juli ya. Udah 10 hari naik, belum ada koreksinya. Dan itu jadi permasalahannya ya, kapan dia koreksinya ya. Mau beli harga tanggung, sekarang kan di cap udah banyak naik tinggi nih. Jadi sudah rata-rata di area resisten. Kalau maksa masuk harga sekarang itu biasanya besok kalau dikasih koreksi bisa turun agak dalam, kan sayang. Jadi lebih baik menurut saya untuk sekarang itu lebih ke wait and see dulu ya. Kecuali ada saham yang masih disupport, volume bagus ya, bisa cari second liner atau third liner ya, saham lapis 3. Tapi itu resikonya lebih tinggi ya. Ya lihat besok lah, kalau digas lagi satu candle hijau baru koreksi bisa juga ya. Besok hijau terus uji naik 1%-an mungkin. Habis itu baru dikasih koreksi, bisa seperti itu pergerakan ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup menguat 0,86% ke harga 585. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco hari ini sempat rebound tapi kemudian ditutup menguat tipis ya, 0,86%. Dengan kondisi seperti ini Medco masih aman selama di atas 580 ya. Waktu itu yang saya bilang kan, mungkin dia bagi dividen tuh turun dulu dan uji support kuatnya. Ini menurut saya support kuatnya saat ini 580. Jangan turun dari itu. Kalau turun ya gagal ya. Konsolidasinya di bawah, bisa dari 550 supportnya ke 580 resisten. Makin dalam nih. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss mepet, bisa dibawa turun sampai 6% tuh. Mending kalau saya punya Medco dia tutup di bawah 580, saya out dulu. 1%, 1,5% atau 2% saya jual dulu daripada dibawa turun lebih dalam ya. Itu aja resikonya. Ya. Tapi ya itu, kalau ternyata mantul ya udah, berarti memang gak rezeki. Tapi kalau saya lihat harus dijaga ya. Kalau dia sampai tutup di bawah 580 berarti sangat berpeluang turun lagi lebih dalam. Itu aja untuk Medco. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 302, terkoreksi 0,65%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa ini cukup bagus, cuman lagi konsolidasi. Range-nya itu 298.300 ini sampai 310. Bagusnya kalau untuk Elsa nih break 314. Nih kalau dia lewat 314 nih udah ke atas ya, atau minimal 310 aja lah. 310 312. Kalau dia break itu udah arahnya ke atas. Ya, tinggal nunggu. Risk rewardnya juga menarik nih kalau minat ya. Cuman perlu kesabaran karena itu gerakannya cukup lambat. Cut loss-nya nggak besar tuh, cuman 2,32%. Pokoknya di bawah 298 ya out aja 294. Sekitar 2,65% dan target 3% minimalnya. Dan kalau dia berhasil melewati 312 ke atas, pelan-pelan targetnya 340. Ini sinyal swing low-nya minggu lalu. Jadi naik ya. Sebelumnya di sini kan terus naik sini. Ya ini jadi swing low, kalau dia naik rounding bottom, break targetnya 340, 350. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang ditutup terkoreksi 1,52% ke harga 1.615. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas kondisi seperti ini agak rawan Pegas ya. Kalau sampai jebol 1.600 gagal. Tapi kalau masih bertahan, masih konsolidasi di atas 1.600 itu masih bagus. Ini trennya ya. Nih, dia harus bertahan di trend line support up trennya ini. Kalau jebol lemah, peluangnya ke bawah lagi 1.500. Menarik. Jadi bisa spek buy di bawah sekalian. Kalau ada yang beli di sini nggak mau pakai cut loss, masih bisa ada porsi untuk nambah Pegas, tambah aja di EMA 200-nya ini.
peluang besar bertahan. Paling dia turun dulu, konsol, nanti naik lagi. Jadi kan ISG itu ada peluang koreksi. Nah kalau koreksi ISG, dia koreksi ke 1500, itu kesempatan beli. Jadi pas ISG mantul, biasanya Pegas juga mantul ya. Dan siap-siap naik, itu aja. Kondisi sekarang dengan kondisi ISG yang udah dipucuk gitu agak rawan. Kalau ISG koreksi dalam nih jebol support 1600 Pegas dia. Support quote-nya EMA 200 1500. Itu menarik, malah best price untuk buy. Nggak masalah dia patah trend line uptrendnya nih. Paling mantul di 1500 nih. Sepertinya tetap dipertahankan. Jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4190. Terkoreksi 1,17%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA kondisi seperti ini juga kemungkinan ya. Kalau besok nggak hijau bisa false breakout dan konsolidasinya tapi di atas. Aman aja kok, di atas 4000. Dia konsolidasinya di sini. Ya nggak ke bawah lagi. Peluang besar ya, nggak ke bawah lagi. Bertahan di atas 4000. Dan juga MDKA ini udah dari minggu lalu saya rekomendasikan beli di 4000 ya. Dan naik lumayan tuh kan 5%. Kalau ada yang TP ya syukur. Tapi udah lama ditunggu ya. Hampir 5 hari nunggunya baru naik. Hari Senin kemarin. Jadi seperti itu untuk MDKA. Kalau ini false, ternyata ESG koreksi dia turun 4000, sepertinya tetap akan dipertahankan. Kalau ditarik tren dari bawah bisa seperti ini ya, atau dari sini juga bisa ditarik nih ya. Neckline-nya 4000 dan itu harusnya dijaga oleh MDKA. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang ditutup terkoreksi 1,44% ke harga 1025. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT sudah break ya, sudah di atas 1000 dan apakah ini aman? Ya harusnya aman ya. Supportnya sekarang itu 980 sampai 1000. Ini area supportnya. Atau pakai ini aja ya. Salah nih. Supportnya 960 980. Ini aja, dia akan menguji, harusnya bertahan nih di atas trend line dan trennya ini ya. Dan targetnya BRPT ini ya, secara trend targetnya akan ke 1200 uji trend dan trend selanjutnya. Targetnya 1200 sampai 1250. Jadi kalau dia membuat swing low-nya di area 980 itu malah menarik untuk spike buy. Siapa tahu ISG turun dulu dan BRPT koreksi, siap-siap jaga. Dan nanti kan EMA 20-nya ini mendekat ke atas. Jadi dia nanti akan bergerak EMA 20-nya nih di 960 980. Itu akan jadi pantulan untuk BRPT. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang hari ini ditutup menguat 5,82% ke harga 2180. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam hari ini berhasil mengarah ke 2200 namun gagal lewat ya. Besok seperti apa? Ada peluang lanjut, tapi hati-hati, bisa jadi area profit taking diangkat sebentar, habis itu guyuran. Ya bisa seperti itu. Dan sekarang supportnya ya support kuat lah 2000. Perubahan harga ini akan dijaga dan bisa jadi nanti Antam masih konsolidasi. Dia hari ini naik open gap up karena sentimen juga Tesla mau beli nikel dengan perusahaan Cina yang ada di Morowali ya. Mungkin itu jadi sentimen Antam juga dan ditarik naik. Besok naik, kalau targetnya kemana 2400 nih. Bisa jadi neckline ini diujinya ya. Sangat mungkin ya. Cuman ada prosesnya ke sana. Mungkin koreksi dulu, naik lagi ya. Pokoknya di bulan Agustus nih ada peluang Antam itu bisa sampai 2400. Baru membuat swing low-nya bisa juga, atau buat swing low dulu konsolidasi di bawah sini juga bisa ya. Jadi mana lihatlah pergerakannya. Kuncinya Antam 2000 aja. Turun dari 2000 ya udah gagal pola dead cat bond. Lanjut turun. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang hari ini ditutup menguat 6,71% ke harga 6750. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco juga hari ini mencapai resisten neckline-nya 6800 dan sempat naik habis itu turun sedikit. Nggak masalah juga ya. Besok bisa naik bisa. Targetnya kemana? Targetnya uji resisten angka genap nih ya 7000. Nah ini arahnya. Dan habis itu ada koreksi ya mungkin aja. Cuman ini memang nggak ideal ya. Kecuali yang mau main-main cepat cari profit 1% 2%.
pas ada momentum ya bisa. Cuman kalau mau di swing, harga sekarang sudah terlalu tinggi menurut saya dengan kondisi dia terus naik ini ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk Inco kalau dilihat ya target kenaikannya nggak ke 7.000 aja, bisa ke 8.000 ini. Ini diuji naik. Kalau ke 8.000 harus naik sekitar 21% di Agustus. Agak berat ya, tapi kalaupun bisa terjadi ya bisa aja. Jadi seperti itu aja untuk Inco, arahnya masih bisa ke atas, cuman ini nih takutnya false nih, tunggu aja di 64 atau sekalian di 62 ini ya, area di bawah ini. Ke 6.000 nggak dia, kemungkinan nggak ya, nih di breaknya 6.200 sampai 6.000 ini area support kuatnya ya, jangan jebol dari ini, nanti kan EMA 20 naik ke atas. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1.555, menguat 3,6%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga rebound, dan apakah ini konfirmasi breakout? Sepertinya iya. Volume meningkat ya. Kalau dia retest koreksi ya kesempatan beli. Pokoknya 1.500 tuh support kuncinya. Jangan turun dari itu. Ini kan dia udah membentuk rounding bottom. Ini sepertinya confirm, cuman itulah harga belinya kurang ideal. Siapa tahu dikasih koreksi ya nekat aja beli. Dia koreksi 2 sampai 4% itu nekat, stop lossnya tipis saja nih. Kalau dapat di 1.520 aja, stop lossnya paling 2,5%. Target profit 1.600, nutup gapnya ini atau 1.615, 6%. Jadi risk rewardnya 1 banding hampir 3 ya. Jadi seperti itu. Untuk TINS sudah bagus, cuman harga belinya ya kurang. Tunggu aja koreksi 1-2 candle, siapa tahu dikasih koreksi dulu baru spek buy. Kalaupun harus cut lossnya tipis. Kalau tadi ada beli buy on breakout 1.500, yaitu kesempatan beli. Jadi seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat 2,54% ke harga 1.210. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra mantul lagi dan kembali ke atas 1.200 dan membentuk candle bullish angle pink. Ini bagus ya. Kuncinya untuk Akra jangan balik lagi. Kalau dia balik lagi merah berarti gagal, berarti ada peluang untuk Akra turun lagi ke bawah. Targetnya masih sama 1.100 ya. Jadi kalau mau bagus besok harus lanjut, jangan turun. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup menguat 1,73% ke harga 2.350. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI kembali menguat, cuman naiknya hari ini dengan volume yang kecil, setengah dari volume kemarin. Dividennya udah selesai. Kuncinya untuk AGI ini tunggu break lagi. Kalau dia break sekali lagi 2.400-nya itu ada peluang lanjut ya. Ini indikasinya loh ya. Indikasinya minggu ini dia membuat swing low-nya di 2.300 nih. Ini swing low dan jangan merah lagi. Support kuatnya 2.200 memang ya. Harga sekarang kalau saya sih saya tetap stop loss dulu. Kalau dia gagal bertahan di 2.300, 2% saya stop loss atau 3% saya stop loss. Nggak mau saya nunggu sampai 2.200 ya. Mending saya cut loss sekitar 3%, nanti baru buyback di bawah. Kenapa? Karena tandanya lemah. Kalau dia merah lagi ya udah lemah. Kalau mau bagus ya harus bertahan di atas 2.300 support minornya. Dan kalau bisa 1-2 hari ke depan break 2.400, atau hari Jumat nanti kalau sudah di atas 2.400 minggu depan ke atas. Targetnya 2.600 sampai 2.700. Seperti itu untuk AGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya.